Film diawali dengan diperlihatkannya dua orang pegawai perusahaan pengantar uang yang sedang melakukan pengantaran uang pada hari itu. Awalnya pekerjaan mereka berjalan lancar seperti biasa, namun di tengah jalan mereka di-stop oleh sebuah truk yang ternyata mereka sedang dirampok dan orang-orang itu mengambil uang yang ada di mobil mereka. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene berpindah ke seseorang yang bernama Frederick Hale. Kita panggil saja Hale. Ia sedang melakukan lamaran di sebuah perusahaan pengantar uang yang bernama Portico. Ini adalah Terry, ia adalah manajer dari perusahaan itu. Terry membuka lowongan kerja karena dua orang karyawannya telah tewas dalam aksi perampokan yang kita lihat di scene awal tadi. Di sana, ia bertemu dengan Bullet, salah satu pegawai di sana. Bullet ini bertugas untuk menguji kemampuan Hale mulai dari latihan kebugaran jasmani dan latihan menembak target serta latihan mengendarai mobil. Semuanya dilalui oleh Hale dengan mudah dan mendapatkan skor yang tidak terlalu bagus, namun masih mencapai target untuk lolos. Bullet pun membawa Hale untuk menunjukkan lokernya dan di sana ia bertemu dengan para pegawai lainnya yang bernama Boy. Namun sepertinya ia sedikit diremehkan oleh para pegawai di sana. Di sana ia mendapatkan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Saat ingin keluar, Hale kembali diremehkan oleh pengawas di sana. Di hari pertamanya, Hale diberikan tugas untuk mengambil uang di sebuah hotel dan ia dipasangkan dengan seseorang yang bernama Boy tadi. Dan lagi-lagi, si Boy ini kembali meremehkan Hale yang merupakan anak baru. Sesampainya di hotel, dengan tanpa gangguan, Hale dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan mereka membawa uang itu ke markas Portico. Selesai bekerja, seperti biasa, semua pegawai pun pergi untuk beristirahat. Sebelum pergi, mereka harus menampilkan kartu nama mereka. Namun Hale sepertinya sedang mengamati kartu nama yang ada di sana. Bullet pun mengajak Hale untuk santai. Di dalam bar, Hale kembali diganggu oleh seniornya. Dengan sikap dingin dan santainya, ia mampu mengatasi orang tersebut dan membuat orang tersebut menjadi kesal. Bullet pun menjadi kagum dengan sikap dingin yang dimiliki oleh Hale. Di hari kedua, Hale kembali menjalankan tugasnya bersama Boy dan Bullet. Namun, mereka bingung dengan Bullet yang pergi dari tadi dan tak kunjung kembali. Saat itu terdengar di radio bahwa Bullet sedang diserang dan disandera. Yang menyerang Bullet itu menyuruh agar mereka berdua menyerahkan uang yang ada di mobil mereka. Boy yang tadinya terlihat seperti pemberani, ia pun menjadi ketakutan. Namun Hale malah mendesak Boy untuk menuruti permintaan perampok itu dan membawa mobilnya menuju tempat perampok itu. Namun saat itu, Hale menyuruh Boy untuk tetap tenang dan Hale pun menuruti permintaan dari perampok itu. Boy, I said throw the money in the fucking... You're fucking serious. Dengan santainya, Hale menghabisi semua perampok itu dan menembak kakinya. Hale pun bertanya, "Kau bekerja untuk siapa?" Namun laki-laki itu malah mengejek Hale. Boy dan Bullet pun terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Hale. Hale kemudian diinterogasi atas kejadian tadi, dan mereka pun bingung mengapa Hale dapat menghabisi semua perampok itu sendirian tanpa mendapatkan luka sedikit pun. Dan saat itu juga Hale diperlihatkan video kejadian perampokan mobil di awal scene. Namun Hale bilang ia tidak tahu apa-apa tentang video itu. Namun yang perhatikan salah seorang di video itu. Kemudian, direktur perusahaan Portico dan orang itu amat mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Hale dan mendukung Hale untuk terus menjadi pengawal pengantar uang. Singkat cerita, kemudian Hale sedang menerima paket berisikan informasi anggota Portico yang bernama Dana dan informasi hasil otopsi anaknya. Siapakah wanita yang memberikan paket itu? Nanti kita jelaskan ya. Di tempat kerja, ia pun langsung diberikan tepuk tangan meriah karena diberikan gelar pahlawan. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, saat Hale dan Bullet sedang menjalankan tugas, mereka pun dirampok oleh para perampok. Para perampok itu menyuruh mereka berdua untuk keluar. Namun saat Hale keluar dan membuka maskernya, tiba-tiba mereka semua malah kabur. Aneh bukan? Hale kemudian diinterogasi lagi, dan ia mengatakan bahwa perampok itu langsung lari setelah melihatnya.
Boy dan Bullet pun membicarakan tentang hal tersebut dan mereka mulai curiga dengan Hal. Singkat cerita, Dana pun mengajak Hal untuk berkencan. Tentu saja kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Hal. Setelah berada di rumah Dana, ia pun mencoba untuk menginterogasi Dana tentang uang yang ada di rumahnya dan informasi-informasi yang lain yang diketahui oleh Dana. Namun Dana menolaknya. Tetapi Hal pun mengancam. Dana pun menjelaskan bahwa uang itu ia curi dari perusahaan pesaing Portico dan ia bilang itu adalah biaya pensiunannya. Hal pun mengatakan bahwa kalau ada informasi, dia harus memberitahukannya kepada Hal. 5 bulan sebelumnya, terlihat Hal dan anaknya yang bernama Doggy, mereka ingin pergi ke suatu tempat. Namun Hal mendapatkan sebuah telepon bahwa ia harus mengawasi sebuah truk. Ternyata orang yang menelpon itu adalah anak buahnya. Perlu kalian tahu, dahulunya Hal adalah bos mafia. Perempuan yang mengantarkan paket informasi itu adalah salah satu sekretarisnya. Dan para perampok yang kabur saat melihat Hal itu adalah anak buahnya yang bernama Mike. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang ada di dalam truk pembawa uang itu adalah bosnya. Tentu saja mereka langsung kabur. Kembali ke cerita. Mereka pun pergi dan Hal pun berpura-pura untuk memberi makanan agar bisa mengawasi truk itu. Saat truknya keluar, ia pun memberitahu bahwa truk itu belok ke kanan. Ternyata truk itulah yang dirampok pada scene awal tadi. Doggy yang berada di mobil ternyata turut menjadi korban pada saat aksi perampokan tersebut. Doggy pun ditembak oleh seseorang, sedangkan Hal juga terkena tembakan. 3 bulan kemudian, setelah mendapati dirinya sedang berada di rumah sakit, Hal amat sedih mendapati anaknya yang paling ia sayangi telah mati. Hal pun bertemu dengan anak buahnya dan ia berencana mencari pelaku pembunuhan anaknya itu. Satu persatu preman dan para mafia yang ada di sana mereka sikat dengan maksud mencari pembunuh tersebut. Mereka pun mencari tahu nama pembunuh tersebut, menanyakan siapa yang membunuh anaknya, dan ia memberitahukan sebuah nama yaitu Gacy Bersaudara. Mereka pun pergi ke tempat Gacy Bersaudara, yang merupakan orang yang memiliki studio pembuatan film dewasa. Namun ternyata Gacy Bersaudara tidak melakukan pembunuhan itu. Anak buahnya yang bernama Mike pun ikut prihatin. Mereka telah melakukan pembumi hangusan, namun mereka tidak mendapatkan hasil sama sekali. Hal pun kemudian mengubah identitasnya menjadi Patrick Hal dengan bantuan perempuan tadi, dan memutuskan untuk menyelidiki kasus itu sendiri dan melamar sebagai pekerja di Portico. Ternyata ia telah memfoto seluruh kartu nama di situ, dan ia mengambil kartu nama orang yang mencari masalah padanya di bar kemarin. Scene kemudian berpindah ke sekelompok orang yang merencanakan untuk merampok sebuah rumah yang ditinggali oleh orang Afghanistan di sana. Mereka pun melakukan aksi pencurian itu dengan lancar dan tanpa gangguan. Karena hasil perampokan itu kurang banyak, mereka pun berencana merampok mobil pembawa uang milik perusahaan pesaing Portico, karena mereka memiliki orang dalam di sana. Mereka pun kembali berhasil dengan mulus melakukan aksi perampokan itu. Yes, motherfuckers, these are guns. You lie to me, I'll fucking kill you. Chaz him as normal. He's smart. Sports car's bad. Ketua kelompok itu bernama Jack, dan saat hari ulang tahunnya, mereka kembali merencanakan perampokan pada truk pengantar uang yang lain, yaitu truk Portico. Dan mereka memiliki orang dalam di Portico. Siapakah orang dalamnya? Nanti kalian bakalan tahu ya. Keesokan harinya, mereka pun menjalankan aksinya. Mereka pun melakukan perampokan sesuai dengan scene awal tadi. Terlihat mereka dengan santai menjalankan aksinya tersebut. Karena salah seorang penjaga Portico melawan, salah seorang dari mereka yang bernama Jen pun membunuh petugas itu. Dan ternyata ia jugalah yang membunuh si Doggy dan menembak Hal. What? Let's go! No. Exit west fucking left. 3 tickets done. Oh my goodness! 5 bulan kemudian, karena uang yang mereka curi dari truk Portico telah habis, mereka pun merencanakan pencurian besar-besaran, yaitu mencuri langsung uang dari markas Portico pada hari Black Friday. Mereka pun langsung membuat rencananya. Keesokan harinya, Terry pun memberikan arahan kepada pegawainya tentang penjemputan uang besar-besaran yang bernama Black Friday. Dan Hal pun melakukan pekerjaannya bersama Bullet. Namun di tengah perjalanan, Bullet pun mengaku bahwa ialah orang dalam dari kelompok pencuri tersebut dan menyuruh Hal untuk mematuhinya. Hal pun menerima tawaran dari Bullet tersebut. So do we have it? Yeah. Di perjalanan, Bullet mematikan alat pelacak di mobilnya dan membawa masuk perampok menggunakan truknya. Hal pun terlihat seperti menurut saja terhadap para perampok itu.
You'll see tomorrow. Dan Bullet pun membawa masuk perampok ke dalam markas Portico tanpa diketahui oleh pengawas. Kemudian, para perampok itu pun memulai aksinya, mulai dari menyandra Terry, Boy, beserta Hal yang mereka ikat. Weapons on the ground, sir. Careful, slowly. What he says. Take Do your what he weapon out says. of the ground. All the way. Get your fucking hands up. Tie his ass up. Behave yourself. Kemudian, mereka menggunakan Bullet sebagai sandera. Tetapi, para penjaga tidak begitu mudah untuk menyerah, hingga aksi tembak-tembakan pun terjadi. Troy's down. Elvis, repeat for it. Mereka pun mengambil uang yang ada di sana. Terlihat anggota SWAT segera datang ke sana karena telah diberitahu. Black and white, and then he turns on camera. Hingga akhirnya, Hal berhasil membunuh salah seorang di sana. Dan ia segera membebaskan Terry dan Boy. What do you want us to do? Kemudian, Hal menyamar menjadi para perampok itu dengan menggunakan pakaian perampok tadi. Hal pun kembali membunuh salah seorang lagi dari para perampok itu. 3 is down. Di tempat persembunyiannya, Terry dan Boy harus bertahan dari serangan para perampok. Here, I'm not gonna hurt you. Di luar, Bullet datang menemui Dana dan menghabisi mereka semua karena menjadi pengganggu. Para perampok pun berjalan menuju truk dan... Boy pun tewas ditembak Bullet, sedangkan Hal terkapar terkena tembakan Bullet. Kemudian, para perampok itu pun pergi menuju tempat yang sudah direncanakan. Terlihat Jack yang sekarat karena terkena tembakan. Setelah selesai mengeluarkan uang, Jen pun kembali ke truk, namun di situ ia menghabisi Jack. Dan Jen pun kembali lagi ke Bullet. Dan ia bilang bahwa Jack telah mati. Mereka pun pergi membawa uang itu menggunakan kendaraan yang sudah mereka siapkan. Dan saat tiba di mobil, Bullet berencana membunuh Jen. Namun ternyata Jen lebih cepat dari Bullet. Jen pun membawa seluruh uang itu dengan santai dan menguasai semua uang itu. Singkat cerita, Jen pun sudah berada di apartemennya dan hidup bahagia bersama uang-uangnya. Namun, tiba-tiba ternyata Hal sudah berada di tempat itu, dan dia memperlihatkan berkas-berkas kematian anaknya kepada Jen. Setelah membaca itu, Jen pun amat terkejut, dan Hal pun langsung menghabisinya. I want your liver. Lungs. Kemudian, Hal kembali menemui anak buahnya, dan film pun berakhir.